Dari hasil penyelidikan dan penyidikan memang diketahui saudari San ini melakukan penipuan. Tapi yang terakhir saya transaksi itu belum dibayarkan sampai sekarang. Total kira-kira sekitar 10 juta atau 9 juta Pak yang harus dilunasi. Tipu daya pelaku ini menjanjikan uang kepada masyarakat dengan 10% tadi, tapi dengan syarat mereka peminjam di perusahaan pembiayaan atau pinjaman online. Ratusan orang menjadi korban dugaan tindak penipuan berkedok investasi di Bogor, Jawa Barat. Sebagian besar korbannya merupakan mahasiswa IPB. Benarkah penipuan ini modus baru? Lalu, bagaimana pelaku menjerat para korbannya? Simak liputan selengkapnya hanya di Target. Pertengahan November lalu, polisi membekuk San, terduga pelaku penipuan berkedok investasi di Bogor, Jawa Barat. Perempuan 29 tahun ini diduga telah menipu lebih dari 300 orang. Sebagian besar korbannya adalah mahasiswa, yang kebanyakan berasal dari IPB University. Kasus ini terbongkar saat salah satu korban melapor ke polisi pada 15 November lalu. Total kerugian pada korban mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Untuk status San saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari korban-korban yang baru diketahui berjumlah sekitar 317 orang, campur dengan masyarakat. Tapi untuk sementara dari hasil penyelidikan dan penyidikan, kebanyakan mahasiswa IPB. Berdasarkan informasi polisi, San melakukan penipuan sejak Agustus 2021. Modusnya, korban diajak berinvestasi pada toko online milik pelaku dengan dijanjikan keuntungan 10 hingga 15%. San mengaku toko online miliknya tersebut menjual HP dan aksesorisnya. Terungkap bahwa toko online usaha dari milik San itu yang disampaikan kepada para korban itu fiktif. Baru-baru ini tim Target menemui MS, salah satu korban. Ia mahasiswa semester 4 di sebuah kampus negeri. MS bertemu tersangka San setelah dikenalkan temannya yang juga menjadi korban. MS tertarik saat ditawari investasi dengan keuntungan 10%. Caranya, ia harus berbelanja di toko online milik tersangka. Namun karena tak punya modal, ia diarahkan untuk melakukan pinjaman online. Dana pinjol pun diarahkan untuk ditransfer ke rekening tersangka dengan imbalan keuntungan 10%. Tersangka juga berjanji akan membayar tagihan pinjol tersebut. Setelah disarankan untuk minjem ke pinjol untuk modalnya, ya dia langsung istilahnya bantu kita lah buat bikin akun, verifikasi, sampai akhirnya uang cair tuh dia bantuin saat itu. Dia bantuin, terus yang akhirnya dia ngarahin kita untuk beli produk-produk di toko dia gitu, biasanya sampai limit pinjamannya habis. Lelaki 20 tahun ini mengaku telah 8 kali melakukan transaksi dengan tersangka, baik dengan cara mentransfer dana pinjol maupun berbelanja di toko online yang diklaim milik tersangka. Pembayaran belanja di toko online menggunakan sistem pay later. Semua proses pembelian, mulai dari jenis barang, alamat pengiriman, hingga laporan penerimaan barang diarahkan tersangka. Nah, untuk barangnya sendiri yang dia jual dan yang dia suruh beli itu HP sama casing HP. Pakai akunnya akun saya, atas nama saya, dikirimnya itu ke alamat si tersangka ini. Nah, habis itu setelah dikirim ke rumahnya, selang beberapa jam itu dia selalu ngingetin apa. Jadi di aplikasi marketplace-nya apa bisa dipencet terima gitu. Jadi saya disuruh minta buat tekan tombol terima gitu, supaya uang yang saya bayarkan ke tokonya itu masuk ke dia gitu. Kejadian serupa juga dialami Danish Maulana.
Usai lulus SMA Januari lalu, ia dikenalkan kepada tersangka oleh salah satu teman sekolahnya. Saat itu ia diajak untuk menaikkan rating toko online milik tersangka dengan cara berbelanja di toko tersebut. Namun pada praktiknya, Dennis lebih sering mentransfer dana pinjol ke tersangka. Dennis tak curiga saat tersangka mengarahkan semua proses pengajuan pinjol. Total transaksinya kurang lebih di atas 7 sih Pak, 7 kali transaksi. Saya tidak ada kecurigaan sama sekali sih Pak, karena saya belum paham sama sekali sistem pinjaman online tersebut. Saya hanya mengikuti instruksi dari dia si pelaku itu, kata pelaku, udah kamu tenang aja, ini nanti bakal seperti ini, bakal seperti ini, bakal seperti ini, dan lain-lain. Saya, it's okay, udah saya ikutin, oke gitu Pak, sampai akhir gitu. Untuk meyakinkan para korbannya, di awal-awal tersangka menepati janji memberi imbalan 10% dari setiap transaksi. Tersangka juga melunasi tagihan pinjol yang diajukan korban. Tapi ini tak berlangsung lama. Pada transaksi selanjutnya, dengan nominal yang lebih besar, tak ada komisi yang diterima korban, pun tak ada pembayaran cicilan pinjol oleh tersangka. Akibatnya, para korban terjerat pinjol. Tapi yang terakhir saya transaksi itu belum dibayarkan sampai sekarang. Limit saya waktu itu kebetulan 10 juta sampai 9 sampai 10 juta Pak. Limit saya, harusnya saya dapat komisi itu 10%-nya dari sekian. Total kira-kira sekitar 10 juta atau 9 juta Pak yang harus dilunasi. Mungkin sampai transaksi ke-5 mungkin ya. Itu masih saya dapat fee. Di 6 itu dia masih bayar 6 itu. Tapi saya udah nggak dapat fee. Terus di transaksi ke-7 dan seterusnya mungkin sampai 8 itu udah nggak dibayar. Untuk sisa tagihannya saya bayarin itu sekitar ya 6 jutaan lah saya bayarin pakai uang saya karena si penagih ini udah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Tagihannya sih sekarang sisa 1, itu nominalnya 800.000. Tersangka San menyasar korban yang berusia 19 hingga 21 tahun. Tanpa menaruh curiga, mereka lantas mengajak rekan-rekannya untuk bergabung. Awalnya itu ada satu orang tersebut bisa mengajak adik-adik mahasiswa ini untuk bisa ikut dalam program yang ataupun kejadian tawaran ini yang dilakukan oleh tersangka. Nah, pertemuannya itu hanya menyampaikan ini akan mendapatkan bonus 10%. Nah, dari situlah mereka tertarik. Apalagi yang tadi saya sampaikan, ada grup ataupun kelompok teman-teman IPB yang melakukan suatu kegiatan mahasiswaan sehingga dengan mudahnya dapat. Melihat banyak mahasiswanya yang jadi korban dan terjerat pinjol, pihak kampus IPB berusaha mendorong mediasi antara mahasiswa dengan perusahaan pinjol. Pihak kampus berharap perusahaan pinjol memberi keringanan cicilan kepada para mahasiswa korban penipuan. Ratusan mahasiswa jadi korban penipuan. Mengapa bisa? Apakah ini modus baru dari penipuan? Iming-iming 10% keuntungan yang kita dapat juga itu salah satu jadi dorongan saya untuk ikut. Modus penipuan yang menjerat ratusan korban di Bogor, menurut Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, tergolong unik. Pelaku menjalankan 2 cara untuk mendapatkan uang dari korban, yakni meminta korban untuk mentransfer dana dari pinjaman online, serta meminta korban berbelanja menggunakan pay later di toko online yang diklaim milik pelaku. Pelaku lantas mencairkan uang transaksi belanja, sementara barang belanjaan tak sampai di tangan korban. Yang unik di dalam kasus penipuan di Bogor ini adalah bahwa antara pelaku dan korban itu terdapat kesepakatan bahwa pinjamannya menjadi tanggung jawab pelaku penipuan. Yang kedua, korban ini mereka mengatakan informasi barang diterima sehingga platform tentu menganggap transaksi sudah selesai dan uang bisa masuk ke rekening pelaku. Tapi jika diperhatikan seksama, modus ini tidak masuk akal. Tidak logis, saya yang berhutang, kok dia yang bayar? Itu yang tidak logis yang kedua. Dan juga yang tidak logis, saya meminjam masuk ke rekening saya transfer ke rekening pelaku untuk mendapatkan komisi 10%. Nah, di sana memang ada yang seharusnya secara umum kita bisa pahami
ada ketidakrasionalitas yang harusnya memang perlu disadari oleh masyarakat. Tongam menilai pelaku mempraktikkan skema Ponzi. Imbalan yang diberikan kepada korban bukan dari hasil bisnis toko online milik pelaku, melainkan dari dana milik korban yang bergabung berikutnya. Jika tak ada anggota baru, rantai perputaran uang akan terputus. Kedok pelaku pun terbongkar. Seperti skema Ponzi juga ini, di mana bonus-bonus itu memang dibayar berdasarkan orang-orang yang datang belakangan, sepanjang masih ada yang mau transaksi kepada pelaku ini. Dan masih ada yang mau transfer pinjaman yang diterima oleh korban kepada pelaku ini. Bagi para korban yang merupakan anak-anak muda yang baru lulus SMA dan mahasiswa baru, iming-iming keuntungan 10% tanpa bersusah payah cukup menggiurkan. Seperti yang dialami Denis Maulana dan MS, mendapat beberapa ratus ribu rupiah sudah cukup untuk mempercayai pelaku. Kebetulan saya habis lulus sekolah itu tidak punya penghasilan. Pertama kali transaksi itu 4 juta rupiah dari limit saya yang awal. Dan saya memperoleh keuntungan itu 10%-nya antara 300 sampai 400 ribu, Pak. Dan dari situ saya mulai percayalah ke dia karena dia membayar semuanya itu langsung gitu, Pak. Iming-iming 10% keuntungan yang kita dapat juga itu salah satu jadi dorongan saya untuk ikut. Kalau pay later itu dia per bulan bisa langsung nembak lagi, bisa langsung cairin lagi uangnya, kita bisa jajan lagi, setelah dibayar kita bisa jajan lagi langsung gitu. Dari informasi para korban, kami mendapati bahwa 2 toko online yang diklaim tersangka ternyata memiliki toko offline-nya. Kami mencoba menelusuri salah satunya. Lokasinya di sebuah kawasan perniagaan di Kota Bogor. Kami akhirnya menemukan toko tersebut yang ternyata bukan milik tersangka. Saya tuh sekalian mau nanya ke sini, kalau si Diakon itu yang punyanya si Aisyah, Kang, yang ini, Kang. Bukan, nama Mas Anton. Kalau kan di sini pegawainya. Iya, Jaga sendiri. Penjaga toko yang kami temui mengaku pernah didatangi orang-orang yang mengaku korban dan menanyakan keberadaan tersangka. Berarti teman-teman korban yang lain juga ke sini juga, Kak? enggak sih, ada beberapa orang sih yang nanyain. Enggak semuanya. Tapi pernah ke sini si Aisyah itu ketemu sama Akang atau sama Tahu ya, Aisyah. Kasus penipuan yang menjerat ratusan mahasiswa di Bogor menjadi sorotan. Sebab mahasiswa yang harusnya berpikir kritis dan logis malah jadi korban. Rasionalitas dari mahasiswa yang memang intelektual, tapi kan sebenarnya di situ masih ada transisi usia ya yang menuju dewasa muda. Apalagi kalau masih tingkat-tingkat pertama ya. Jadi range usia lulus SMA aja itu menuju tingkat pertama itu maba tuh kan 18 tahun ya. 2 tahun di atasnya kan 20 tahun gitu. Itu jatuhnya kan masih transisi atau peralihan ya. Gitu usia ya dari remaja menuju dewasa muda satu. Jadi wajar ya masih labil, belum matang ya ininya ya cara berpikirnya ya gitu. Jadi mungkin ketidakmatangan ini nih yang dilihat sebagai peluang oleh pelaku. Pola pertemanan mahasiswa yang cenderung berkelompok dapat memengaruhi pola pikir saat mengambil keputusan. Faktor ikut-ikutan jadi sebab mahasiswa banyak menjadi korban. Mahasiswa ini kan punya peer group atau kelompok pertemanan. Penyebaran pertama kali skema bisnis ini pun yang memang di-arrange basisnya grouping, kelompok-kelompok gitu ya, dan akhirnya menyebar sampai ratusan gitu ya. Nah, jadi memang peer group ini sangat-sangat mempengaruhi juga pola pikir mahasiswa. Guna mengetahui sikap mahasiswa dalam merespons tawaran investasi, kami melakukan eksperimen sosial. Saya akan melakukan eksperimen sosial dengan menawarkan produk investasi ini yang mempunyai keuntungan 15% setiap bulannya. Saya akan menyasar kalangan mahasiswa. Mari kita lihat bagaimana reaksi mereka. Kak, permisi, boleh minta tolong sebentar nggak? Saya Faisal dari Bandung, lagi
usaha toko online gitu. Produknya ini trafiknya lagi bagus, di 5 bulan menjelang lebaran lagi pesanan meningkat pesat, itulah barangkali tertarik buat invest di kami. Ini udah terdaftar OJK juga sih. Jadi kami menawarkan profit 15% per bulan selama setahun di tahun 2023. Barangkali tertarik kayak gitu, Kak. Tapi depositnya minimal 1 juta. Saya foto aja boleh? Boleh. Barangkali tertarik, Kak, ini investasi yang lagi menjanjikan lah kayak gitu. Nomor saya juga barangkali dicatat, barangkali butuh kayak gitu. Lumayan kan 15% per bulan buat nambah-nambah biaya kos kayak gitu, biaya kuliah, penghasilan. Dipikirkan. Barangkali tertarik, tinggal 10 slot lagi. Dipikirkan dulu. Iya. Permisi, maaf ganggu. Mau menawarkan produk investasi toko online yang produksi pakaian perempuan. 5 bulan menjelang lebaran nih lagi grafik permintaan konsumen lagi tinggi. Misalkan Kakak store deposit 1 juta, nah itu kita kasih keuntungan 15% per bulan selama setahun. Ya, nanti dulu deh Mas. Apa? Ya, nanti dulu ya. Masnya mohon maaf, mahasiswa atau udah kerja? Si mahasiswa. Wah, pas banget tuh buat uang saku, buat biaya kuliah. Kakaknya barangkali berminat buat join di kami, Kak, sebagai investor. Kalau misalkan belum punya uang sih gak apa-apa. Nanti boleh di-save dulu aja nomor saya barangkali. Bulan depan ada uang, mau menghubungi saya. Lihat nanti ya, Mas. Pertama dari profitnya 15% itu udah terlalu tinggi sih menurut saya. Itu langsung nggak yakin sih, ini yang nggak masuk akal. Kemudian tadi kenapa memfoto ini? Saya cari dulu apakah benar terdaftar resmi, perusahaannya juga, udah bekerja sama dengan OJK apa belum gitu. Kayaknya sih nggak bener deh ini gitu, kan ada logo OJK-nya. Nah itu mikirnya, itu beneran logonya tempel aja apa kayak gimana gitu. Aneh aja gitu, kayak tiba-tiba ditawarin dengan profit 16% gitu. Nggak percaya angkanya yang cukup tinggi gitu. Menurut saya tidak masuk akal. Apapun modusnya, para pelaku penipuan berkedok investasi terus bergentayangan mencari mangsa. Lantas, apa yang mesti dilakukan agar kita tak jadi korbannya? Harapan saya sih tagihan di saya dan di semua teman saya dihapuskan atau dibayar oleh pelaku bagaimanapun caranya. Meski penipuan yang dilakukan tersangka San telah terbongkar, persoalan belum selesai. Para korban masih harus berurusan dengan perusahaan pinjol. Korban berharap ada solusi. Harapan saya sih tagihan yang ada di saya dan di semua teman saya dihapuskan atau dibayar oleh pelaku bagaimanapun caranya, karena saya dan mereka tidak memakai uang tersebut. Makanya harapan saya semoga semua ini cepat beres dan diberi jalan keluar yang terbaik. Harapan saya sih tersangka yang sekarang udah tertangkap ya diadilin aja, adil-adil ya. Dalam penyelesaian kasus penipuan yang merugikan korban, aset pelaku kerap disita untuk negara. Namun ada prosedur yang bisa ditempuh agar korban mendapatkan ganti rugi. Korban dapat menggabungkan 2 surat gugatan, yakni gugatan hukuman bagi pelaku dan pengembalian barang bukti kepada korban. Jadi memang di dalam pasal 38 tadi mengenai perlakuan terhadap bukti dan pasal 39 KUHP itu ada satu kewenangan hakim untuk merampas barang bukti, ya. Barang bukti dirampas, kemudian kemana? Apakah dirampas untuk dimusnahkan, dirampas untuk negara, atau dirampas untuk dikembalikan kepada korban? Dalam mekanisme di dalam peradilan itu kan ada waktunya jaksa menuntut, gitu ya. Jadi yang dituntut bukan hanya hukuman kepada pelaku sekian tahun, jangan. Ya, tidak cukup, tetapi juga tuntutan atas barang bukti untuk dikembalikan kepada korban. Jika tak waspada, niat mendapat untung dalam investasi bisa berujung buntung. Jika ingin berinvestasi, selalu perhatikan 2L, legal dan logis. Jadi apabila masyarakat ingin berinvestasi atau ada penawaran investasi dengan iming-iming imbas tinggi, cek 2L sebenarnya, legal dan logis. Legal artinya cek izinnya, izin badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatannya. Kalau nggak ada izin jangan diikuti. Logis itu tadi, rasionalitas imbal hasil.
Keuntungan 10% tetap, seperti yang ditawarkan tersangka San, merupakan imbal hasil yang tidak masuk akal. Tingkat suku bunga deposito dapat digunakan sebagai acuan menilai tawaran keuntungan investasi masuk akal atau tidak. Kalau kita lihat dari persentase atau uang hasil, imbal hasil yang ditawarkan, bagaimana supaya rasional atau logis, ini coba kita juga melihat bagaimana suku bunga rata deposito, contohnya saat ini ada 2,5% sampai 3% per tahun, atau mungkin kalau kita di pasar modal saham kenaikan harga bisa sampai 20%, sangat tidak masuk akal juga kalau ada yang menawarkan ke kita 10% per bulan atau 1% per hari malah. Berulangnya kasus penipuan berkedok investasi menandakan minimnya literasi masyarakat terkait keuangan. Literasi keuangan ini memang sudah menjadi masuk target kurikulum ya oleh OJK di berbagai sekolah-sekolah tentunya. Sejak usia dini masyarakat kita sudah dididik dengan pengenalan terhadap keuangan agar mereka bisa terhindar dari penipuan-penipuan yang ilegal. Selain tadi literasi kita tingkatkan, ya memang awareness kita, kepedulian kita bahwa apabila kita investasi, kita perlu lebih teliti, jangan cepat tergiur dengan iming-iming hasil tinggi itu. Sekali lagi, jangan mudah percaya iming-iming investasi dengan keuntungan tak wajar. Tingkatkan pemahaman tentang investasi dan yang terpenting, utamakan rasionalitas sebelum mengambil keputusan.